Hai, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia bersama saya Ratu Nabila. Ya, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu salam khas podcast ini dulu ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Oke, kita tidak lupa juga mau ngingetin kalau podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini hadir di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo @partai-perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan website Partai Perindo. Ya, stay tune karena hari ini kita akan punya tema yang sangat menarik, yaitu fenomena coffee shop sebagai gaya hidup baru anak muda. Nah, buat kalian nih yang pengen tahu bisnis coffee shop seperti apa, gimana caranya, dengerin podcast kali ini karena kita sudah kedatangan bintang tamu spesial. Beliau adalah anggota bidang olahraga DPP Pemuda Perindo, yaitu Fahrul Rozi. Selamat sore Bang Rozi. Terima kasih ya sudah hadir sore hari ini. Nah, ini saya juga lihat nih, kita mau bicara tentang bisnis kopi. Nah, ini kopinya udah ada nih di sini. Nah, sebelum kita masuk, boleh Bang Rozi perkenalkan diri dulu. Sekarang kegiatannya apa? Silakan. Nama saya Fahrul Rozi. Selain aktif di Pemuda Perindo di bidang olahraga, saya usaha. Coffee shop ini yang kita mau cerita-cerita ya. Salah satunya. Oke, nah Bang Rozi ini ternyata sebelumnya adalah atlet badminton profesional selama 12 tahun ya. Lalu apa nih yang memutuskan kemudian sekarang sudah masuk ke politik, kemudian juga usaha? Kalau untuk masuk politik, menurut saya terutama anak muda ya, harus mengambil sikap. Oke. Sikap, entah itu sikap politik, entah itu sikap sosial, ya begitulah. Jadi ini adalah bentuk Bang Rozi ini sendiri untuk berkontribusi begitu ya sebagai pemuda, apalagi memang dulunya ini sebagai atlet, kemudian juga sekarang usaha ya. Bagaimana kita bisa berkontribusi untuk bangsa Indonesia begitu ya. Jadi memang harus ambil sikap gitu. Apalagi nanti sebentar lagi ya kita memasuki tahun politik begitu ya. Memang sudah harus disiapkan begitu. Nah, Bang Rozi saat ini kan anggota bidang olahraga DPP Pemuda Perindo ya. Nah, itu aktivitasnya, kegiatan sehari-harinya itu apa saja sih yang dilakukan? Untuk sekarang sih saya lagi usaha aja sih. Selain di Pemuda Perindo, jadi ya usaha aja. Usahanya itu apa? Boleh diceritain? Ini kita ada usaha, salah satunya kopi, namanya Masa Kopi. Ya. Masa Kopi ini kita udah mulai dari 2019 dan alhamdulillah ya bertahan sampai sekarang. 2012. 19. Oh, 2019, 19, 20, 21, udah 3 tahun, sekitar 3 tahun ya. Ini kalau boleh tahu kopi Masa ini di mana? Apakah ada outletnya ataukah hanya dropship saja gitu, seperti apa? Kita ada di Walang. Walang itu di Tanjung Priok Oke. tempatnya. Kita juga ada di online juga. Kalau mau mampir boleh teman-teman semuanya. Pasti dong, kopi Masa nih ya yang ya pendengar nih yang ada di daerah Tanjung Priok ya, mungkin boleh juga mampir ke kopi Masa. Nah, Bang Rozi kan sekarang juga aktif di Perindo begitu, kemudian bisnis juga. Nah, ini bagi waktunya sulit nggak sih Bang? Enggak sih. Enggak ya? Kalau buat saya harus ditata aja sih waktunya. Prioritasin yang mana yang penting, yang harus kita jalanin dulu.
Jadi buat saya bagi waktunya nggak terlalu sulit lah. Nggak terlalu sulit asal kita bisa memprioritaskan pekerjaan gitu ya. Kalau yang penting ya otomatis kita harus prioritaskan lebih dahulu ya. Yap. Jangan malah mungkin main game atau apa terdistraksi dengan informasi dan sosial media yang banyak ini sekarang ya. Nah, kalau boleh tahu program-program dari DPP Pemuda dan Olahraga ini apa sih, Bang? Dalam waktu dekat ini kita akan ngadain futsal, pertandingan futsal wilayah di antar wilayah. Jadi di provinsi-provinsi. Oke. Itu sudah mulai atau Dalam waktu dekat ini akan mulai, kalau nggak salah itu pertama kita akan mulai di Sumatera Utara, itu di tanggal 4 Maret. Oke, jadi akan ada pertandingan futsal gitu ya dari DPP Perindonya sendiri. Nah, Bang Rozi juga selain itu kan ada bisnis kopi. Nah, beberapa tahun terakhir ini gaya hidup sebagai anak muda ini kan kadang-kadang mungkin nggak banyak ya yang berani mengambil keputusan untuk membangun bisnis gitu. Ada yang banyak yang followers aja gitu. Oh ya, lihat nanti deh, atau mungkin nggak punya apa ya, nggak punya drive atau kepercayaan diri untuk membangun dirinya. Nah, itu pandangan Bang Rozi sendiri seperti apa sih? Menurut saya sih harus berani lah ya. Apalagi anak muda sekarang tuh harus berani mulai sesuatu, ngelakuin sesuatu, harus produktif. Apalagi kalau ke politik, menurut saya anak muda sekarang nggak boleh apatis, kita juga harus turun ikut berkontribusi, ya harus produktif lah. Nah, kadang-kadang kan sebagai anak muda nih apatis ke politik, kemudian juga untuk mengembangkan dirinya kadang-kadang ragu-ragu. Nah, motivasinya tuh apa sih kalau dari Bang Rozi sendiri, yang memotivasi itu apa Bang Rozi sampai terjun ke politik, kemudian juga membangun bisnis. Nah, ini kan pasti ada drive tertentu. Apa sih yang menjadi motivasi dari Bang Rozi atau pandangan visi misinya, visi misi hidup? Saya mau belajar sih sebenarnya. Kalau ditanya buat kenapa masuk ke Pemuda Perindo, saya ngelihat sosok Bapak Bambang Hari Suwanto Tanusudibyo. Beliau sosok yang cukup saya kagumi. Ya, sosok beliau sangat menginspirasi saya untuk mulai usaha atau apapun itulah. Ya, memang kita sebagai anak muda gitu ya, khususnya nggak bisa hanya diem-diem aja gitu ya, karena kita juga harus mencari sesuatu yang bisa membangun untuk diri kita, bahkan kalau bisa kita lebih baik lagi membangun untuk sesama gitu ya, untuk kehidupan kita yang nantinya akan kita jalanin juga gitu ya. Nah, apa tadi kita berbicara mengenai usaha kopi yang Bang Rozi punya ini. Nah, kenapa sih Bang memilih kopi? Kan banyak nih coffee shop sudah banyak, kemudian juga mungkin ada bisnis-bisnis lain yang juga dijalankan. Apalagi sekarang tuh kalau di sosial media kan sekarang banyak yang live. Nah, itu tuh mungkin sebagai strateginya aja ya. Kenapa sih memilih bisnis coffee shop? Pada saat itu sebenarnya ini kan sebenarnya ini bukan bisnis saya sendiri gitu. Ini saya sama kakak-kakak saya juga. Terus waktu itu kita ngelihat kayaknya butuh wadah buat anak-anak nongkrong atau ya kumpul, atau buat jadi working space mereka juga. Jadi oke lah kita buat kopi ini gitu. Oke, jadi sebenarnya motivasinya bukan hanya untuk mengambil keuntungan gitu ya untuk berbisnis, tapi juga ini coffee shop ini, kopi masa ini juga bisa menjadi wadah bagi masyarakat, pemuda-pemuda sekitar di Tanjung Priuk ya khususnya, untuk berkumpul, kemudian ngobrol, mencari inspirasi seperti itu ya. Benar. Jadi banyak dong kegiatan-kegiatan kepemudaan mungkin, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang diadakan di coffee shop
masa ini? Banyak, untuk akhir-akhir ini kita lagi setiap Selasa itu ada stand up comedy. Oh wow, catat ya. Jadi ada stand up comedy Ya, setiap Selasa di Kopi Masa. Nah, mungkin boleh boleh mampir nih. jadi stand up comedy itu dari anak-anak stand up Indo Jakut. Ya kita kasih mereka wadah lah Ya. untuk open mic atau apapun itu. Mungkin teman-teman juga kalau ada yang mau stand up atau mau nyoba stand up, mau open mic, bisa datang ke Masa Kopi. Oke, wah seru banget ya. Berarti itu tiap Selasa ketawa-ketawa dong ya, Mas? Ya, kita bisa seru-seruan bareng. Oke, jadi sejauh ini selain hari Selasa ada apa lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kopi Masa sendiri? Dalam waktu dekat ini kita juga lagi ngadain charity sih untuk pembagian 1.000 nasi bungkus. Jadi mudah-mudahan aja Oke, jalan. jadi setiap hari apa mungkin nanti warga-warga sekitar yang mau. Hari Sabtu ini. Oh gitu, oke. Ya, Sabtu ini di Kopi Masa ada pembagian nasi bungkus. ya, Oke, wah luar biasa ya. Jadi memang kalau yang seperti itu tuh bukan hanya kita mau berbisnis aja, tapi ada juga dampak-dampak sosial yang kita buat gitu ya. Dampak-dampak sosial yang bisa kita sharing gitu. Oke, coffee shop ini kan sebenarnya udah banyak gitu ya, udah menjamur. Nggak takut ini ya, nggak takut tersaingi gitu misalnya? enggak. Kenapa tuh? Kalau saya lihat juga emang perkembangannya kan akhir-akhir ini eh, eksponensial ya, langsung melambung tinggi banget. Tapi menurut saya kan mulai masuk digitalisasi ini, revolusi industri 4.0, ini harus jadi kesempatan emas malah buat kita-kita anak-anak muda, terutama UMKM, semuanya harus bisa masuk gitu loh. Karena digitalisasi ini ya mungkin kedepannya menurut saya cukup, malah harus kita manfaatkan. Malah dengan banyaknya pesaing begitu ya Ya, di coffee shop sendiri yang membuat kopi ini malah tidak menjadi sebuah hambatan begitu ya ya, untuk benar. Bang Rozi sendiri. Malah mungkin nantinya bisa kolaborasi, kemudian juga apa ya, malah bisa saling menguatkan satu sama lain. Mungkin kalau di Tanjung Priuk ada Masa Kopi, tapi kalau di daerah lainnya ada apa gitu ya, seperti itu ya. Ya harusnya malah kita harus merangkul ya, harus saling merangkul, bukannya malah merasa tersaingi kalau menurut saya. Memang sekarang tuh zamannya kolaborasi katanya ya, Iya. Bang Rozi ya. Kira-kira apa nih kegiatan atau kolaborasi yang mau dilakukan oleh Kopi Masa selain tadi bagi-bagi nasi bungkus, kemudian juga ada stand up comedy setiap hari Selasa, apalagi nih? Kepikiran apa? Belum ada sih sebenarnya, jadi ya paling masih itu aja sih, acara amal itu dan stand up comedy aja. Oke, akan dikembangkan seberapa jauh nih Kopi Masa? Apakah mungkin nanti mau buka cabang atau seperti apa? Ada ini nggak sih strategi khususnya nggak sih? Kalau ada rencana untuk ekspansi pasti ada, tapi mungkin kesempatannya kali belum ada ya, atau peluangnya gitu. Jadi masih fokus di sini ya. Yap. Terus strategi untuk memasarkannya gimana? Kalau sekarang ya karena lagi zamannya sosial media ini bisa live. Nah, itu kan banyak tuh. Jadi live, halo semuanya. Ayo, ini kopi enak sekali gitu-gitu loh. Ya. Siapa tahu Bang Rozi pernah juga tuh mencoba atau strategi apa yang dilakukan untuk marketingnya? Ya yang saya bilang tadi sih, digitalisasi ini kan harusnya jadi kesempatan buat UMKM semuanya gitu. Harus menjadi, ini peluang besar lah untuk kita semua, terutama UMKM gitu. Kalau Bukannya- menurut Mas Rozi sendiri hambatannya tuh apa sih dalam berbisnis khususnya? Hambatan pasti ada, tapi gimana ya, jangan sampai inilah, kita jangan sampai
jago beralasan, tapi Hmm. kita harus bersolusi gitu kalau menurut saya. Jadi jangan sampai hambatan-hambatan itu kemudian menjadi apa ya, menjadi bukan menyemangati, tapi justru hambatan itu kita harus cari bagaimana solusinya biar kita bisa lancar Yap, begitu ya, agree. Mas Rozi ya. Jadi ya memang sih karena kan masalah itu selalu ada ya, namanya juga hidup ya. Kalau nggak ada masalah namanya bukan hidup. Tapi sejauh ini dari 3 tahun yang sudah dijalani dari bisnis coffee shop, yang paling sulit tuh apa sih sebenarnya? Nggak ada sih, Nggak ada. nggak ada. Oke, jadi lancar-lancar semua nih. Kan biasanya Ya, mungkin produksinya agak sulit gitu. Ada kendala di produksi atau ada kendala di marketing atau ada kendala di eh, bagian finansial atau apa. Nah, ini biasanya kalau buat coffee shop seperti ini kendalanya apa saja sih? kendala kendala pasti ada sih, entar dari Mhm. operasional atau dari apapun itulah pasti ada. Tapi eh, seperti yang saya bilang tadi, apalagi terutama anak muda, ya kita jangan sampai jago beralasan lah. Mhm. Kita harus bisa bersolusi. Itu aja. Oke, jadi ini di Kopi Masa sendiri, Mas Rozi ada timnya ya? Yap, Berapa banyak tuh? Berapa orang? kita bertiga. Mhm. Kita bertiga, terus ada eh, untuk baristanya kita ada 5. Mhm. Oh, banyak ya. Memang tempatnya sebesar apa sih, Bang Rozi? Ada ininya ya? Instagramnya ada? Ada, kita Ada. ada di masa_kopi. Masa_kopi ya. Yang penasaran, pengen tahu, boleh tuh dilihat langsung masa_kopi ya. Di follow Instagramnya. Nah, pastinya sekarang ini sudah 3 tahun berjalan kan banyak juga konsumen-konsumen yang sudah kenal nih dengan Bang Rozi sendiri gitu di sana. Nah, dari mereka feedbacknya seperti apa? Dari mereka feedbacknya cukup baik sih. Cukup Kalau baik selama ya. ini saya lihat banyak yang malah yang datang bukan yang konsumen-konsumen baru, Hmm. bahkan yang datang itu repetitif. Mereka jadi merasa punya tempat untuk eh, nongkrong. Mereka Mhm. punya, ya mereka, kita kalau di sana tuh udah jadi Udah jadi keluarga. komunitas ya di Ya udah sana jadi ya. keluarga lah di sana. Hmm. Oke, menarik. Jadi mungkin ini juga yang menjadi kekuatan dari Kopi Masa sendiri bahwa ya memang kopinya selain kopinya tapi juga bagaimana kita bisa menyatukan orang-orang yang datang ke sana, kemudian bisa bertukar pikiran, seperti itu ya. Ya. Kebanyakan yang datang ke sana tuh usia berapa atau anak-anak apa sudah kerja atau masih kuliah atau Anak-anak muda banyak Mhm. juga, orang-orang yang buat jadi working space mereka Hmm. banyak juga. Jadi ya semua kalangan umur. Semua kalangan Ya, bisa bisa bergabung di ya. sana gitu ya. Oke, kalau misalkan nih Kopi Masa ini dikasih kesempatan untuk ekspansi. Nah, itu bayangan dari Bang Rozi sendiri seperti apa sih? Tempatnya di mana, konsepnya seperti apa dan keinginannya misalnya kalau sekarang itu menjadi wadah masyarakat atau pemuda-pemuda ini untuk bertukar pikiran gitu. Nah, ini pengennya seperti apa sih gitu. Ah, yang pasti kalau tempat, konsep akan ngikutin tempat ya. Mhm. Eh, kita lihat aja lah ke depannya gimana. Oke, kita harapkan juga Kopi Masa ini bisa terus jalan lancar dan juga ini kan bisa menjadi inspirasi ya untuk para pemuda-pemuda yang ingin berbisnis. Apalagi tadi dibilangnya di Kopi Masa ini kita bisa duduk, bisa bertukar pikiran. Nah, mungkin akan ada kolaborasi-kolaborasi lain yang tercipta dari sana begitu ya, Bang ya. Baik, ini terakhir ya. Eh,
tips untuk sobat aksi nyata yang nonton podcast ini, ya ada nggak tips dari Bang Rozi sendiri untuk kepemudaan, kemudian juga bagaimana semangat anak-anak muda ini untuk terus maju, berbisnis, apalagi bisa masuk ke politik. Jadi bisa mengambil perannya masing-masing di masyarakat untuk saling membangun, saling membantu. Menurut saya tips buat bapak ibu semuanya, menurut saya atau apalagi buat anak muda ya, menurut saya ya kita harus bisa mengambil sikap lah, entah itu sikap politik, sikap sosial atau apapun itu. Jadi kita harus berkontribusi juga untuk masyarakat. Nah, itu aja lah. Baik, jadi ingat ya kalau kata Bang Rozi nih harus bisa ambil sikap, kemudian bagaimana kita bisa bermanfaat dan berkontribusi kepada masyarakat. Siap, baik, terima kasih banyak. Berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini sangat relate sekali dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan langsung turun tangan untuk Indonesia yang sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkat pemilihan, yaitu di DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, atau DPR RI. Dan untuk mendaftarkan gampang sekali, langsung saja kunjungi website www.konvensirakyat.com, dan juga untuk mendaftarkan sebagai anggota Partai Perindo Anda bisa langsung mengunjungi website www.perindo.com atau klik bit.ly member Partai Perindo. Jangan lupa download ya aplikasi Partai Perindo di App Store dan Play Store, atau langsung nih scan barcode-nya ini Anda bisa langsung menjadi anggota. Oke, terima kasih banyak para penonton podcast kali ini, pemikiran dan sharingnya Bang Rozi juga terima kasih banyak. Tadi menyemangati pemuda bagaimana kita harus selalu berjuang untuk masyarakat, kemudian juga mencari solusi, jangan gampang menyerah gitu ya. Agree. Mungkin kalau generasi sekarang nih kadang-kadang agak gampang menyerah gitu ya, apalagi yang Gen Z ini. Nah, didengar nih ya, Gen Z Kurang ditempa mungkin ya. kurang ditempa ya. Oke, kalau gitu terima kasih juga untuk Partai Perindo ya yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo ini semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh